Uang hantu membawa malapetaka. Ceritanya ada seorang pemuda bernama Rudi. Rudi kini sudah 1 bulan lebih telah dirumahkan oleh tempat kerjanya. Sebelum lanjut, yang sayang orang tua, coba absen di komen dan subscribe ya guys. Gaji yang tak seberapa sudah habis untuk mencukupi kebutuhan ibu dan adiknya, karena bapaknya sudah meninggoy. Dan sejak saat itu, ibunya selalu mencari pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara Rudi juga selalu berusaha untuk mencari pekerjaan lagi. Setiap malam dia selalu termenung sendirian, hingga di sekitar pemakaman, dan pada akhirnya dia seperti ngelantur dan berkata, "Tolong berikan aku uang wahai penunggu makam." Dan tiba-tiba dia dilempari uang 10.000 dari belakang. Dia tidak tahu siapa yang melempar, tapi dia sangat berterima kasih dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Ketika ia sudah bekerja, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar sambil tertawa dan berkata, "Hei manusia, janji adalah hutang." Dan keesokan paginya dia melihat adiknya sedang kelaparan. Lalu ia segera bergegas untuk membeli nasi yang bisa dimakan bertiga. Lanjut part 2. Part 2. Dari uang 10.000 semalam, setelah selesai membeli, sontak penjual itu kaget. Uang dari pelanggan pertama tersebut tiba-tiba nggak ada. Di sini Rudi merasa senang, bisa membuat ibu dan adiknya bahagia walau hanya sesaat. Kemudian dia langsung bergegas untuk mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi tak kunjung dapat. Rudi pun kehausan, dan dia bingung karena sudah tidak memiliki uang. Dan seketika itu dia kaget ketika melihat dompetnya ada uang 10.000. Padahal dia sudah merasa memberikan kepada penjual nasi tadi pagi. Lalu kemudian dia membelikan minuman dengan uang tersebut. Dan dia pun kaget, uangnya bukannya habis tapi malah terus bertambah. Dan dia berbelanja berulang kali sampai bisa membawa banyak makanan ke rumah. Dan dia pun mengaku bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan. Lanjut part 3. Sudah 6 bulan semenjak ia mendapatkan uang goib itu, ia mulai bagaikan bos. Membeli ini itu, mentraktir keluarga dan teman-temannya. Uang yang ia berikan selalu kembali padanya, bahkan malah bertambah. Dan malam itu tiba-tiba Rudi dan ibunya kaget karena adiknya sakit. Rudi ingat dan merasa bahwa yang dialami adiknya ini adalah kaitannya dengan uang itu. Dan malam itu Rudi pun bergegas lari ke pemakaman untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi ternyata sudah terlambat. Dan yang dimaksud hantu tinggi besar itu adalah mengembalikan dengan nyawa. Rudi pun menangis dan menyesal. Dia tak ingin adiknya yang meninggoy. Dia rela menggantikan adiknya. Dan akhirnya Rudi pun sakit parah. Namun sakitnya tak biasa. Dan tiba-tiba ada seorang ustadz datang. Sontak ustadz tersebut kaget. Ada makhluk tinggi besar yang mengelilingi Rudi. Kemudian setelah dibacakan doa, akhirnya Rudi sembuh. Dan atas bantuan Pak Ustadz, ia mendapatkan pekerjaan untuk mengurus masjid. Dan jangan mengulangi kesalahan yang sama, karena itu adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, kata Ustadz tersebut. Sumur tua pembawa musibah. Jadi ceritanya ada seorang pria yang berencana untuk pulang kampung karena udah lama banget nggak pulang guys. Tapi sebelum lanjut, yang sayang orang tua, coba absen di komen dan subscribe. Akhirnya dia pun sampai di kampung halamannya. Kemudian dia pun masuk ke rumahnya sambil memanggil nenek dan ibunya. Padahal mereka udah nggak ada. Semua isi rumahnya pun berdebu dan banyak sarang laba-laba. Kemudian dia pun keliling rumah dan menuju belakang rumahnya. Lalu dia pengen lihat ayunan yang sering ia pakai waktu kecil, masih ada apa enggak. Dan ternyata ayunannya masih ada guys. Tapi seketika itu dia kaget, kok ada sumur di samping ayunannya itu. Padahal dulunya nggak ada. Dan tiba-tiba dia dikagetin sama seorang di belakangnya. Dan orang itu bilang, "Jangan dekat-dekat dengan sumur itu." Dia terus ngomong sampai dia pergi. Ternyata dia adalah orang gila. Lalu tiba-tiba lanjut part 2 guys. Part 2. Lalu tiba-tiba dia ketarik ke dalam sumur itu dan jatuh guys. Kemudian dia kaget, ternyata di sampingnya ada tengkorak dan baunya sangat menyengat. Lalu dia berusaha meminta bantuan dan terus berteriak minta tolong. Tapi dia baru ingat bahwa rumah tetangga di sini jaraknya berjauhan dan nggak akan ada yang bisa mendengar. Lalu tiba-tiba nongol orang gila itu sambil menertawakan dia dan berkata, "Kan sudah kubilang jangan dekat-dekat dengan sumur itu. Sekarang terima sendiri akibatnya." Orang itu pun lalu pergi. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa seperti sedang bermain. Kemudian anak kecil itu melongok ke sumur. Dan ternyata anak kecil itu adalah hantu guys. Dan di atas semakin banyak hantunya. Mereka berusaha untuk membakar pria yang ada di bawah sumur itu. Dia akan dijadikan semacam tumbal gitu guys. Ih lah kok serem ya. Ceritanya sore itu Joko dan Yuni sedang menuju tempat reuni SMA mereka yang rutin diadakan setahun sekali. Sebelum lanjut, yang sayang orang tua, coba absen di komen dan subscribe ya guys. Dan untuk tahun ini agak berbeda karena bertempat di daerah yang sangat terpencil. Dan selama di perjalanan ada yang aneh, yaitu jalanan yang mereka lalui tak satu pun ada pengendara lain. Kanan kiri pun dipenuhi dengan pepohonan besar dan lebat.
Dan tiba-tiba motor mereka melewati jalan yang becek, sehingga membuat sepatu dan celana Yuni menjadi kotor. Dia pun kesal dan marah sehingga berbicara kotor kepada Joko. Kenapa harus lewat jalan kayak gini? Dan tiba-tiba motor Joko bocor sehingga perjalanan mereka harus terhenti. Dan Yuni pun semakin kesal dengan kejadian tersebut. Hari pun semakin gelap dan berharap mereka mendapatkan pertolongan. Namun tiba-tiba di depan mereka ada sebuah tambal ban yang masih buka di tengah hutan. Dan mereka pun melihat ada seorang laki-laki yang sedang menambal ban dengan sepasang kekasih yang sedang menunggu. Lanjut part 2. Dan akhirnya mereka menghampiri pria tersebut untuk menambal bannya. Sebelum lanjut, yang ingin masuk surga coba absen dan subscribe dari daerah mana aja kalian guys. Sementara itu si Yuni menunggu sambil duduk di samping pasangan tersebut. Kemudian Joko mencoba mencari sinyal untuk dapat menghubungi teman-temannya. Tapi tiba-tiba Joko merasa ada sosok yang menghampirinya. Dan ternyata itu adalah seorang kakek-kakek. Kemudian kakek tersebut menyapa, "Ngapain di sini sendirian mas?" Joko pun menjawab kalau dia sedang mencari sinyal dan temannya sedang menunggu motornya di tukang tambal ban. Sontak kakek tersebut kaget, kemudian menjelaskan bahwa di sini tidak ada tambal ban dan tukang tambal ban yang ia maksud sebenarnya sudah meninggal bersama sepasang kekasih. Dikarenakan ada sebuah truk yang menabrak kiosnya. Lalu Joko pun kaget dan segera berlari menuju Yuni. Dan di sini si Yuni pun kaget. Ternyata orang yang ada di sekitarnya itu adalah hantu. Lalu dia pun pingsan. Tidak lama kemudian Joko pun datang. Kemudian Yuni segera dibawa ke rumah warga untuk diberikan pertolongan. Jadi hati-hati ya guys kalau di jalan, jangan suka berbicara kotor. Begini deh akibatnya.